Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang malam, dan Engkau telah membangunkan kami hari ini, pagi ini, dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan. Sungguh kami mengucap syukur. Mari Tuhan, berkatilah perenungan firman-Mu, biar boleh menguatkan iman kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, tema kita hari ini diproses melalui pergumulan hidup. Saudara, ada sebuah cerita. Seorang ibu sedang menyiapkan 3 buah bahan makanan. Ada wortel, ada telur, dan ada biji kopi. Semuanya direbus dalam air yang mendidih dalam tempat yang berbeda selama 15 menit. Hasilnya ialah wortel yang keras menjadi lunak, telur yang dalamnya lunak jadi keras, dan biji kopi itu hilang, tetapi warna air telah berubah dan terciumlah wangi kopi yang harum. Saudara, cerita di atas mau menggambarkan tentang kehidupan yang dialami oleh manusia, bahwa menjalani hidup ini tidaklah selalu mudah, tidaklah selalu menyenangkan. Terkadang sangat berat, penuh dengan kesulitan, pergumulan yang menekan kehidupan kita. Saudara, apa arti daripada cerita tersebut? Air yang mendidih bagaikan problema kehidupan kita. Wortel bagaikan tipikal orang yang pertamanya keras. Dia merasa kuat imannya. Tetapi sesudah mengalami proses pergumulan hidup, ia menjadi lemah, lembek, dan bahkan mundur daripada Tuhan. Telur bagaikan tipikal orang yang pertamanya lembut dan berhati peka kepada Tuhan. Tetapi karena kekecewaan hidup, karena tekanan hidup, membuatnya menjadi orang yang keras dan dia kecewa kepada Tuhan. Sedangkan biji kopi bagaikan orang yang ketika diproses oleh kesulitan dan pergumulan yang tidak mudah, namun ia dapat menerima pergumulan yang ada, menjalaninya, dan akhirnya bisa menang atas pergumulan tersebut. Di mana biji kopi itu yang masuk ke dalam air yang mendidih tersebut dan dapat keluar aroma yang harum dari air tersebut. Air mendidih tersebut tidak mempengaruhinya, tapi sebaliknya ia yang mempengaruhi air tersebut. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Ayub, kita dapat melihatnya dengan jelas sekali. Ayub syarat dengan kesulitan dan pergumulan. Dalam pasal pertama kita melihat Ayub menghadapi malapetaka satu demi satu. Ia kehilangan kekayaan, keluarga, juga kesehatannya. Kalau kita baca di sana, ada orang-orang Sheba yang merampas lembu sapi dan keledai-keledainya yang begitu banyak. Ada petir yang menyambar mati kambing domba dan penjaga-penjaganya. Ada orang-orang Kasdim yang merampas unta-untanya. Ada iblis yang memakai angin ribut untuk membunuh 10 anaknya. Sungguh luar biasa, saudara. Tak ada satu pun yang tersisa, termasuk kesehatannya. Saudara, apa yang dialami oleh Ayub ini bukanlah perkara yang kecil dan mudah, tetapi luar biasa dahsyatnya. Dari orang kaya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, Ayub sekarang jatuh miskin. Sampai di sini kita bisa membayangkan betapa hancurnya hati Ayub
kehilangan semua yang dimilikinya, kekayaan, keluarga, dan juga kesehatannya. Apalagi dia kehilangan bukan satu anak, tetapi 10 anaknya, laki-laki dan perempuan. Oh, sungguh saudara, kita kehilangan satu anggota keluarga saja, kita berduka berhari-hari. Saudara, sewaktu ia duduk di tumpukan abu, dipenuhi oleh bisul dari ujung kepala sampai ujung kaki, normalnya kita akan berkata seperti istri Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub dengan tegas mengatakan, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Alkitab katakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Selain itu, kita juga dapat melihat respon Ayub. Ayub tidak lari dari kenyataan. Ayub tahu dan sadar atas apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Ia kehilangan apa yang dimilikinya. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan martabatnya sebagai orang terpandang. Namun ia tidak lari dari kenyataan yang terjadi. Ia tidak menjadi gila atau lepas kontrol ketika kehilangan atas apa yang dimilikinya. Kita juga melihat Ayub tidak menyalahkan siapapun juga. Kalau kita membaca kitab Ayub dengan seksama, kita tidak mendapati bahwa Ayub marah atau menyalahkan orang-orang Sheba, orang-orang Kasdim yang telah merampas kambing domba, lembu sapi yang dimilikinya, atau berniat membalas dendam kepada mereka. Ayub juga tidak marah kepada Tuhan ketika petir angin topan membunuh anak-anaknya. Ayub tidak menggugat Tuhan dengan berkata, "Bukankah aku telah hidup saleh di hadapanmu? Bukankah aku telah menjadi orang yang dermawan? Tetapi mengapa engkau menimpakan segala yang buruk kepadaku?" Ayub tidak melakukan semua itu. Ayub tidak menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi. Tetapi kita juga melihat Ayub datang dan menyembah Tuhan. Ayub bersujud sampai muka ke tanah dan menyembah Tuhan. Di sini kita melihat sikap kerendahan diri Ayub di hadapan Tuhan. Suatu sikap yang menunjukkan ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya untuk mengerti apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Sekalipun Ayub adalah orang yang kaya dan terpandang saat itu, namun Ayub tidak menunjukkan egonya. Ia tidak menjadi sombong dan marah, tapi ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menyembah Tuhan, artinya ia ingin meminta hikmat dan kekuatan atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, dengan segala kehancuran hatinya, ia datang kepada Tuhan dan menyadari Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan Ayub dengan rendah hati berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Firman Tuhan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, di sini kita melihat Ayub sadar pergumulan, kesulitan yang dia hadapi. Namun dia tahu Tuhan itu tetap baik. Ayub mengalami pembentukan yang tidak mudah melalui pergumulan hidup yang dilaluinya. Tetapi ia bisa menerima pergumulan yang ada. Ia menjalaninya. Dan akhirnya dia bisa menang di atas pergumulan tersebut. Sehingga membawa dia semakin mengenal Allah dengan benar dan semakin mendalam. Seperti biji kopi yang masuk ke dalam air yang mendidih dan dapat keluar aroma yang harum dari air tersebut. Air mendidih tidak mempengaruhinya, tetapi sebaliknya biji kopi itu yang mempengaruhi air tersebut. Saudara, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar menjalani proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani.
kita lalui dan kita berproses di dalamnya, sehingga kita dapat keluar dan menjadi pemenang di dalamnya. Karena itu saudara, respon yang terbaik di tengah kesadaran keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan ialah kita tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik untuk anak-anaknya. Seperti Ayub, pada akhirnya ia mempercayai Tuhan, tak peduli apapun yang terjadi. Sekalipun banyak hal yang tidak bisa ia mengerti dengan apa yang sedang dialaminya. Saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, tetaplah memandang kepada Tuhan, bahwa Allah itu terbaik. Mari kita jalani, kita berproses di dalam pergumulan yang ada, dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita semakin kuat iman kita, dan kita semakin mengenal siapa Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan, bahkan melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Meteraikan di dalam hidup kami, supaya firman-Mu yang hidup ini menguatkan iman kami, menjalani hidup yang tidak mudah oleh karena berbagai tekanan, pergumulan, kesulitan, sakit penyakit yang sedang kami alami. Sebab kami tahu ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menyertai kehidupan kami. Sakit, penyakit yang sedang kami alami, kiranya Engkau menolong kami. Kami sedang mengalami asam lambung yang tinggi Tuhan, sehingga perut kami sakit, dada kami sakit. Tuhan, jamah kami. Tuhan, sembuhkan kami. Tuhan, tolong kami. Kami sedang sakit stroke, Tuhan juga tolong kami ketika kami sekarang sedang berbaring Tuhan di rumah, sehingga kami tak bisa berjalan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran. Tuhan, kami mungkin sedang sakit anemia, kami kekurangan darah. Tuhan juga tolong kami, berikan kami pemulihan, kesembuhan yang daripada Engkau. Mungkin Tuhan kami sedang sakit asma, di mana asma kami kambuh Tuhan. Bahkan kami Tuhan harus memakai oksigen. Tuhan juga tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesembuhan, pemulihan daripada Engkau. Tuhan, tolong kami. Mungkin kami sedang diisolasi oleh karena terkena virus COVID-19. Mungkin kami sedang dirawat Tuhan di rumah sakit. Tuhan, tolong kami juga. Berikan daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan dan kesembuhan daripada virus ini. Tuhan, kami berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami membawa pergumulan kami, sakit penyakit kami, masalah keluarga kami, dan keuangan kami hanya kepada Engkau saja. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.